Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik diskon PPWM Jurus Citi Otomotif berlari kencang. Pak Kuku, kita lanjutkan kembali Pak. Baik, Pak Ya, David. secara keseluruhan Pak Kuku, dari data Gaikindo, peningkatan penjualan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia atau Pulau Jawa masih cukup mendominasi sampai sejauh ini Pak? Nampaknya ini cukup merata, walaupun tentunya kalau dari presentasi memang seperti sebelum-sebelumnya memang Jawa yang masih mendominasi, namun cukup merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada kendala dari sisi stok Pak Kuku? Saat ini ada beberapa isu yang memang menjadi pekerjaan rumah dari para pelaku, yaitu kecepatan untuk pulih kembali. Jadi ibarat orang baru mati suri cukup lama, kemarin itu hampir 1 tahun ya. Kondisinya sangat sulit, ada PSBB dan sebagainya. Nah kemudian mendadak kita harus lari kencang, tadi jurusnya lari kencang. Nah ibarat orang mati suri kemudian begitu bangun siuman disuruh lari, ini ada sedikit hiccup gitu. Coba diusahakan karena mata rantai dari industri sendiri cukup banyak, ada ribuan pemasok yang harus terlibat. Kemarin ada beberapa yang mengalami mati suri, menghentikan produksinya, kemudian stoknya juga harus didatangkan kembali, raw material harus didatangkan, namun juga ada masalah baru karena selama pandemi kemarin di tahun 2020 itu juga ada shortage kontainer. Jadi mungkin pada waktu akan membawa komponennya ada namun kontainernya tidak ada. Nah ini juga berpengaruh. Nah ini yang masih coba diselesaikan, mudah-mudahan ini juga sudah bisa segera diatasi, walaupun tentunya ini adalah bagian good problem lah yang harus diselesaikan, karena kemudian kalau pasarnya pulih, ekosistem industrinya juga kembali pulih, ini juga bisa kembali pulih, karena saat ini persaingan ada di kita, pasar kita lumayan besar, harusnya Indonesia menjadi salah satu leader di industri otomotif. Kita harusnya bisa segera bangkit dan meningkatkan utilisasi pabrik otomotif di Indonesia yang pada saat sebelum pandemi itu utilisasinya di 54% dan turun menjadi 29% di saat pandemi 2020 kemarin. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa segera bangkit paling tidak menjadi 54 atau 5 atau 60% bahkan atau lebih. Dan ini juga kita upayakan agar utilisasinya meningkat, bukan saja untuk domestik ya. Kita berharap juga peningkatan ekspor juga bisa terjadi, mengingat belum lama ini Menteri Perindustrian juga mendatangi Jepang untuk menanyakan kepada prinsipal untuk segera memanfaatkan momentum ini agar utilisasi pabriknya bisa optimal, termasuk juga peningkatan jumlah varian yang bisa diproduksi di Indonesia sehingga Indonesia menjadi basis produksi, dan upaya untuk meningkatkan ekspor juga dimintakan kepada prinsipal. Janjinya mereka akan menambah 20 tujuan negara, jadi total bisa diharapkan ada 100 tujuan negara ekspor produk-produk otomotif Indonesia, termasuk Australia. Inilah yang kita harapkan kita jadikan momentum kebangkitan industri otomotif Indonesia, merupakan salah satu leading industri manufacturing di Indonesia. Tapi sejauh ini permintaan masih terpenuhi Pak? Atau mungkin ada sistem inden di sini Pak Kuku? Ada informasi mulai ada muncul inden, tapi sejauh ini masih dipenuhi dan mudah-mudahan ini juga bisa segera ada penyelesaiannya. Itu Pak David. Baik, menarik kalau kita lihat dari sisi skema tadi Pak, ketika Maret sampai Mei itu diskon pajaknya 100% begitu, ketika melakukan inden melewati batas tersebut, apakah ini masih berlaku atau ini lebih ditetapkan kapan dia mengajukan pembelian begitu Pak Kuku? Nah ini kemudian dilihat dari proses transaksinya. Jadi kalau memang itu kan hanya pemenuhan saja, tapi kalau transaksinya sudah dilakukan harusnya itu sudah masuk di masih bisa mendapatkan insentif tadi. Baik, Pak Kuku, dengan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor otomotif, tadi juga Anda sebutkan otomotif merupakan salah satu andalan oleh pemerintah di industri manufaktur begitu. Bagaimana Gaikindo
melihat prospek di tahun 2021 ini Pak? Tampaknya tadi dari sisi skema ini masih berlanjut sampai dengan Desember meskipun dari sisi diskon pajaknya mengalami penurunan Pak Kuku. Ya, ini akan kita lihat, kita akan evaluasi. Terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan. Namun setidaknya sudah kelihatan disambut positif, dampaknya positif. Kita evaluasi apa yang baik bisa kita lanjutkan, apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Mengenai proyeksi kita harapkan ini juga pulih, namun kembali lagi kita perlu data yang lebih banyak lagi untuk mengatakan atau melakukan koreksi atau perbaikan proyeksi yang dilakukan tahun 2021. Namun setidaknya 2021 diharapkan lebih baik dari 2020 yang lalu. Sudah ada target tidak Pak yang ditetapkan di 2021 ini? 2021 kita targetnya di 750.000 unit untuk penjualan domestik dalam negeri, kemudian ekspornya kita harapkan bisa juga mencapai di 300.000. Namun tentunya ini akan segera kita evaluasi lagi berdasarkan masukan atau hasil dari bulan Maret ini sambil kita juga melihat bagaimana bulan April dan Mei. Itu Pak David. Baik, Pak Kuku, selain adanya insentif dari pemerintah, upaya apa yang dilakukan oleh Gaikindo untuk mendongkrak penjualan di tahun 2021 ini, Pak? Jadi, upaya-upaya itu kita lakukan adalah antara lain konsistensi dari kebijakan ini, dan ini nampaknya juga cukup konsisten. Dan kita harapkan dengan pola yang seperti inilah nyatanya bisa berkontribusi lebih banyak industri ini terhadap perekonomian nasional. Kegiatan pameran tahunan masih akan dilakukan Pak di 2021 ini? Oh ya betul, jadi direncanakan kalau dengan catatan bahwa kita mendapatkan izin dari pemerintah dan kemudian pandeminya dalam kondisi yang terkontrol dengan baik, maka rencananya di bulan Agustus akan dilakukan pameran Gias yang sempat absen di tahun lalu. Yeah. Rencana tanggal 12 Agustus akan dimulai Gias yang ada di Jakarta, kemudian diikuti oleh seri yang lain yaitu di Surabaya, Makassar, dan Medan. Pak Kuku, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Kuku, sehat selalu, Pak. Sehat selalu, sama-sama Pak David. Terima kasih ada Pak Kuku Kumara, Sekjen Gaikindo. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, kita akan jeda terlebih dahulu karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.